Jelang tampil di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, skuad timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik yang membuat optimisme untuk lolos kian tinggi. Apa sajakah itu? Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tampil di putaran ketiga zona Asia. Tergabung di grup C, skuad Garuda harus menghadapi sejumlah tim kuat benua kuning seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, serta China. Bagi timnas Indonesia, ini merupakan kali pertama tim Merah Putih bisa melangkah jauh hingga putaran ketiga kualifikasi. Pada putaran ketiga, Indonesia akan bersaing mendapatkan 2 tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Selain itu, timnas Indonesia juga bakal memperebutkan 2 jatah lolos ke babak kualifikasi putaran keempat. Melansir dari laman FIFA, pertandingan timnas Indonesia vs Arab Saudi akan dimainkan pada tanggal 6 September tahun 2024. Setelah bertanding melawan Arab Saudi, skuad Garuda bakal kembali ke tanah air dan mempersiapkan diri hadapi Australia di partai kandang. Jelang pertandingan sengit yang berlangsung beberapa pekan mendatang, timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik dan diprediksi bisa meningkatkan peluang Garuda untuk lolos. Lantas apa sajakah itu? 1. Jordi Amat bisa tampil. Kabar baik pertama adalah kepastian Jordi Amat yang bisa memperkuat timnas Indonesia di laga perdana kontra Arab Saudi. Sebelumnya sempat tersiar kabar, jika Jordi Amat harus absen lantaran mendapat sanksi kartu merah dari laga sebelumnya. Namun, manajer timnas Indonesia, Sumarji menyatakan bahwa bek berusia 32 tahun itu bisa diturunkan saat Indonesia bertemu Arab Saudi. Jordi sudah lewat hukumannya pas lawan Filipina kemarin, kata Sumarji saat dihubungi teleponenews.com melalui pesan singkat, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024 malam WIB. Dengan hadirnya Jordi Amat di lini belakang, maka Sintayong bisa memiliki banyak pilihan pemain untuk dipasang. 2. Marten Paes. Marten Paes diperbolehkan FIFA. Berikutnya adalah kabar Marten Paes yang dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia usai FIFA memberikan izin perpindahan federasi buat kiper kelahiran Belanda itu. Awalnya, kiper FC Dallas ini masih terhambat aturan FIFA perihal perpindahan federasi yang dianggap tidak eligible karena sempat membela Belanda U21 ketika usianya 22 tahun. Sehingga, Marten Paes harus mengikuti sidang pengadilan arbitrase CAS FIFA yang hasilnya ditentukan pada hari ini, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pun mengumumkan bahwa FIFA telah resmi memberikan pengesahan atas izin Marten Paes untuk pindah kewarganegaraan menjadi WNI. Alhasil, kiper 26 tahun kelahiran Belanda itu resmi menjadi pemain naturalisasi yang bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3. Pilar Australia. Pilar Australia cedera. Terakhir adalah kabar dari tim rival yakni Australia yang dipastikan bakal kehilangan 3 pemainnya sekaligus akibat badai cedera. Pelatih Australia, Graham Arnold harus memutar otak dalam menyusun strategi usai 3 anak asuhnya mengalami cedera yang membuat mereka harus absen. Sebelumnya ada 2 nama pemain yang berposisi sebagai bek dikabarkan mengalami cedera, yakni Ryan Strand dan Jordan Boss. Kemudian, 1 nama lainnya, Jordan Boss juga dipastikan absen dalam mengawal lini pertahanan Australia. Tak hanya di lini belakang, malapetaka juga kembali harus diterima Australia usai menerima kabar salah satu penyerangnya juga mengalami cedera. Korban terbaru dari badai cedera itu kini menerpa Apostolos Stamatelopoulos yang tampil di Liga Skotlandia bersama Motherwell. Lantas dengan sederet kabar baik tersebut, mampukah timnas Indonesia raih hasil maksimal dalam 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti?